Shalom jemaat Tuhan, bangkit dan bercahayalah. Senang bisa menjumpai Bapak Ibu Saudara di Daily Devotion hari ini. Baik, kita akan membaca perenungan firman Tuhan dari 2 Timotius pasal yang ketiga, dari ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-17. Saya akan bacakan sekali lagi 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-17. Firman Tuhan berkata, "Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia, di Ikonium, dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat, mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik." Nah, hari ini saya ingin memberikan judul atau tema dari renungan Daily Devotion ini adalah ibadah dan penderitaan. Bahwa mungkin renungan hari ini akan mengoreksi atau mengembalikan pemahaman yang benar tentang kekristenan kita. Bahwa selama ini banyak mungkin orang yang punya pemikiran bahwa ibadah kita kepada Tuhan sebagai jalan pintas untuk kita melewati penderitaan, persoalan, pencobaan. Padahal Alkitab memberitahu kepada kita di ayat yang ke-12, memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Berarti ibadah kita bukanlah jalan pintas untuk kita bisa terlewat atau kita tidak mengalami penderitaan atau pencobaan. Justru kalau kita membaca firman Tuhan ini, bahwa kekristenan yang sejati itu tidak bisa dipisahkan daripada penderitaan. Sebab memang begini, bahwa yang dimaksud dengan ibadah di sini bukanlah tentang kebaktian yang secara liturgis yang mungkin hari-hari atau setiap hari Minggu dilakukan di gereja. Tapi ibadah di sini lebih kepada kehidupan seperti Yesus. Kata ibadah ini ditulis dalam bahasa aslinya adalah eusebia, yaitu kehidupan seperti Tuhan telah hidup. Nah, apakah kehidupan seperti Tuhan itu? Gaya hidup Tuhan itu adalah, atau sifat Tuhan atau karakter Tuhan yang Tuhan mau dalam ibadah kita adalah sifat-sifat seperti kasih, sukacita, damai sejahtera, sabar, murah hati, kebaikan, kesetiaan, lemah lembut, pengendalian diri. Itu adalah sifat-sifat atau karakter yang Tuhan mau ada dalam hidup kita. Bersyukur itu adalah gaya hidup Tuhan. Makanya ibadah yang dimaksud di sini bukanlah kebaktian yang liturgis, nyanyi, lalu kita lagu lambat, lagu cepat, bukan. Tapi bagaimana kita menghidupi gaya hidup Tuhan, sifat-sifat Tuhan, karakter Tuhan dalam hidup kita. Nah, kenapa ibadah dan penderitaan ini tidak bisa dipisahkan? Karena memang begini, bahwa penderitaan adalah alat terbaik Tuhan untuk mengeluarkan semua sifat dan karakter Tuhan yang Tuhan taruh dalam diri kita. Supaya kemudian begini, itu menjadi alat penguji bahwa apakah kita sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, atau kita hanya beribadah kepada Tuhan hanya untuk supaya kita mengalami pertolongan dan mujizat Tuhan. Saya percaya kalau kita beribadah kepada Tuhan atau menghidupi gaya hidup Tuhan, kita pasti akan mengalami pertolongan Tuhan. Tetapi pertolongan Tuhan itu hanyalah bonus dampak dari karena kita menghidupi karakter Tuhan, bukan tujuan dari ibadah kita. Itu sebabnya Tuhan memakai penderitaan, supaya melalui penderitaan ini kualitas ibadah kita diuji dan dimurnikan. Itu yang pertama. Tapi kemudian yang kedua, kenapa ibadah dan penderitaan itu tidak bisa dipisahkan? Karena memang begini, bahwa penderitaan yang Tuhan izinkan untuk kita lewati itu akan mengerjakan kemuliaan kekal di dalam kehidupan kita. Di dalam 2 Korintus, kalau saudara baca di dalam 2 Korintus, dia berkata begini, "Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami." Berarti saya percaya
Semua penderitaan, kesusahan, tantangan, bahkan di situasi pandemi hari-hari ini yang Tuhan izinkan untuk kita lewati, hanyalah supaya begini, kita dapat mengeluarkan semua karakter Tuhan, supaya kita mempunyai ibadah yang sejati. Semua sifat-sifat Tuhan kita dapat nyatakan kepada setiap orang, kepada dunia ini, supaya kemudian nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Saya percaya bahwa kuasanya akan menolong dan memampukan kita untuk menjadi orang-orang yang beribadah di akhir zaman. Selamat beribadah. Dan jangan tolak penderitaan, sebab penderitaan akan mengerjakan kemuliaan yang lebih besar dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya akan berdoa buat Bapak Ibu Saudara. Bapak, terima kasih buat firman-Mu. Biar hari ini kami kembali dibawa kepada kekristenan kami yang sejati, bahwa ibadah itu adalah ibadah untuk mengeluarkan semua sifat karakter Tuhan, gaya hidup Tuhan dari hidup kami. Bahkan di tengah-tengah penderitaan sekalipun, Engkau mau supaya kami mengeluarkan semua kualitas Tuhan melalui ibadah-ibadah kami. Bukan ibadah-ibadah yang gerejawi atau agamawi, tapi ibadah yang sejati yang mengeluarkan gaya hidup Tuhan. Mampukan umat-umat-Mu biar kuasa-Mu terus melimpahi mereka, kuasa-Mu melawat mereka, kuasa-Mu memulihkan mereka. Dalam nama Yesus hamba-Mu sudah berdoa. Haleluya. Amin. God bless you.